Di teori konspirasinya, JP Morgan lah mikir deh kayak mana caranya nih nyingkirin 3 orang powerful ini gitu. Makanya mereka lah dikumpulin di satu kapal yang bahkan menurut klaim orang waktu itu tuh industri lagi maju, ini kapal gak bakal tenggelam. Makanya nih orang Konglo ini pada mau. Padahal disitulah semuanya sudah direncanakan. Dan disinilah perannya si Kapten Edward Smith ini. Ini tuh orang kepercayaannya JP Morgan lah. Yang kebetulan dia itulah yang ngebawa kapal itu. Nah disuruhlah si kapten ini untuk nabrakin es itu dan mastiin kalau 3 orang yang sudah ditarget tadi tuh nggak ada yang selamat. Gue gak nyangka ternyata lu pada tuh lebih tertarik sama teori konspirasi gitu daripada kasus-kasus crime. Padahal serial killer tuh bagus gila. Emang dasarnya lebih suka ini ya, bahan gosipan-gosipan gitu ya. Oke, kita segmenin lah nih, jadinya segmennya Manu Akal iya lagi gitu. Episode 1 kemarin oke. Di episode kedua di teori konspirasi ini kita akan membahas soal kapal Titanic. Salah satu kecelakaan kapal terbesar di dunia bahkan sampai ada filmnya. Di film itu sepanjang film yang gue inget tuh ada lukisan sama itu nah aja. Scene lukis di film itu bagus banget. Jadi di kapal Titanic ini zaman dulu itu orang tuh bahkan lagi congkak-congkaknya sama kemajuan teknologi lah. Bahkan mereka tuh mengklaim kalau kapal Titanic ini adalah kapal yang bahkan Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan gitu. Bang manusia tuh congkak gitu. Makanya ditos gitu loh. Kurang lebih begitu. Tapi seperti yang lu pada tahu dalam sejarahnya di tanggal 15 April 1912 kapal terbesar, termewah, tercanggih pada zaman itu harus tenggelam di Samudra Atlantik. Bahkan yang kayak gue bilang tadi ada film yang lukisan tadi. Nonton lah kalau belum nonton lu. Bahkan dari data yang ada di teori konspirasi yang gue baca ini ada sekitar 1.500 orang yang harus meninggal karena kejadian tersebut. Nah, zaman itu revolusi industri itu lagi maju-majunya gitu. Makanya banyak orang tuh yang kayak nggak bisa menerima fakta kalau kapal secanggih itu pada zaman itu bisa kecelakaan gitu cuman gara-gara nabrak bongkahan es. Jadi kayak orang-orang zaman itu kayak pada ngerasa emang iya kapal secanggih ini tuh bisa tenggelam gitu cuman gara-gara es. Karena emang dari selama 100 tahunan lebih narasi yang keluar tuh selalu kayak human error ditambah sama kecelakaan es tadi, terus terjadilah kecelakaan Titanic itu, tragedi berarti. Tapi ya itu menurut banyak orang tuh ini terlalu simpel gak sih, masa cuma gara-gara ini doang. Makanya lahirlah asumsi-asumsi liar, teori-teori konspirasi yang akan gue bacakan hari ini. Karena sifat dasarnya manusia gitu loh, curigaan. Jadi menurut mereka setiap tragedi kejadian tuh harus ada penjahatnya nih. Kita pengen tuh ada teori konspirasinya. Maka selama ratusan tahun inilah bermunculan teori-teori konspirasi itu. Apakah ini memang murni pure kecelakaan nih atau karena ada teori lain? Di antara sekian banyak teori konspirasi yang berbeda, teori pertama ini adalah teori konspirasi yang paling tua, yang paling banyak dipercaya banyak orang. Namanya adalah teori The Great Switch. The Great Switch itu apa bang? Jadi kayak pertukaran besar gitu. Jadi aslinya perusahaan si pembuat kapal Titanic ini namanya adalah White Star Line. Nah, White Star Line ini dia punya 3 kapal tuh. Yang pertama tuh namanya Olympic, yang kedua Titanic, baru yang ketiga tuh namanya Britannic. Gitu, kurang lebih begitu namanya. Nah, selama ini yang kita lihat dan tenggelam itu sebetulnya bukan Titanic. Nah, terus kapal apa bang? Nah, jadi banyak orang yang percaya kalau ternyata yang tenggelam di laut dan difilmkan segala macam itu justru kapal pertama, si Olympic tadi. Itu teori yang dipercaya sama banyak orang. Detailnya begini. Jadi setahun sebelum Titanic ini jadi, kapal Olympic ini udah tenggelam karena kecelakaan parah di tanggal 20 September 1911. Jadi sebelum Titanic ini jadi, setahun sebelumnya kapal pertama ini, si Olympic ini udah pernah kecelakaan. Dia ditabrakkan nama kapal perangnya Inggris. Dan karena kejadian itu, nih kapal tuh jadi rusak parah gitu. Lambung kapalnya rusak, rangka bajanya pada bengkok, baling-baling kapalnya juga rusak parah, hancur parah lah pokoknya. Dan karena kejadian itu, nih kapal di Olympic ini harus dibawa balik ke galangan kapal gitu untuk diservis, kayak ruang servis mereka lah. Nah, masalahnya ada di pengadilannya. Jadi karena kejadian itu, pemerintah Inggris itu memutuskan kalau semua kesalahan ini tuh dilimpahkan sama kapal Olympic tadi. Masalahnya di mana bang? Nah, kalau kapal Olympic ini jadi satu-satunya tersangka nih, perusahaannya tadi tuh loh, White Star Line itu jadi nggak bisa ngeklaim asuransinya.
Terus semua kesalahan dan juga kerusakan itu harus mereka lah yang nanggung. Dan harganya super mahal. Belum lagi selama proses perbaikan Olimpik ini, mereka tuh kan nggak bisa beroperasi tuh. Jadi nggak ada pemasukan sama sekali tuh untuk perusahaan mereka. Bahkan waktu itu perusahaan itu, White Star Line tadi itu, bahkan lagi di kondisi yang krisis banget lah. Dia bahkan hampir kolaps. Nah justru konspirasinya itu dimulai gara-gara ini. Jadi para petinggi perusahaan itu yang salah satunya adalah JP Morgan, mungkin lo pada udah gak asing sama namanya. Di tahun 1900-an, ini adalah seorang raja bangkir Wall Street. Itu udah hitungannya kayak konglo parah gitu lah. Nah, mikirlah mereka, ini kalau kita benerin kapal Olimpik nih pakai budget sendiri bangkrut lah gitu nih. Makanya mereka berpikir kayak mana caranya ngakalin situasi ini gitu. Berpikirlah mereka untuk insurance fraud, kayak ngakalin asuransi. Jadi rencananya begini, di tempat perbengkelan mereka ini, di sebelahnya kapal Olimpik, itu sebenarnya udah ada kapal Titanic yang bentuknya 99% tuh mirip banget sama kapal pertamanya si Olimpik tadi. Nah jadi mereka tuh diam-diam tuh nukar identitasnya. Jadi Olimpik yang rusak tadi tuh ditambal seadanya, dibenerin seadanya gitu, kayak finishing luarnya aja, terus diganti namanya jadi Titanic. Sebaliknya Titanic juga sama, digantilah sama mereka tuh namanya jadi Olimpik. Jadi kayak ketuker aja, tapi orang nggak pada sadar. Tujuannya buat ngirim si kapal Titanic ini ke laut, terus nanti diatur skenarionya kayak mana caranya biar nanti akan terjadi tragedi gitu, kecelakaan lah si Titanic ini yang sebetulnya adalah Olimpik. Jadi emang sengaja ditenggelamin biar mereka tuh bisa klaim asuransi di kapal yang baru. Jadi duit cair, perusahaannya selamat, dan mereka masih punya satu unit kapal yang masih sehat. Olimpik tadi yang aslinya adalah Titanic. Dan bukti yang dipakai sama penganut teori ini tuh ada di jendelanya. Coba lu pada perhatiin gambar ini nih. Di bagian deck bagian C itu punya 16 jendela yang jaraknya nggak rata. Sementara Titanic yang asli pas lagi dibangun, di fotonya tuh ada 14 jendela yang jaraknya rata. Nah di foto-foto yang beredar kapal Titanic waktu mau berangkat berlayar itu ada 16 jendela, persis sama foto Olimpik tadi. Lo kok bisa? kayak abang siapa gitu, lupa gue. Nah gitu. Lo kok bisa? Kok bisa waktu berangkat tuh berubah gitu kapalnya? Kecuali memang itu Titanic. Bukti lainnya itu ada di kemiringan kapal. Salah satu korban selamat dari insiden itu, Lauren Beasley namanya. Dia tuh membuat sebuah kesaksian kalau memang sebelum nabrak batu es itu dia juga ngerasa kalau kapalnya miring. Pertanyaan besarnya adalah, kok bisa kapal yang baru tuh miring kayak kapal sebelumnya? Terus kita semua kan jadi pada mikir itu, kok bisa sih mereka setega itu gitu sama 1.500 nyawa gitu yang jadi dikorbanin. Sebetulnya di teori konspirasinya skenarionya itu nggak sejahat itu. Awalnya memang sudah diplan kalau kapal itu bakal ditenggelamin, tapi lokasinya itu udah ditentuin sama mereka. Jadi waktu itu ada kapal yang namanya adalah SS Californian. Ini kapal misterius. Kenapa misterius Bang Jal? Karena kapal ini tuh diem aja gitu di sekitar lokasi kejadian. Dia juga nggak muat apa-apa, dia juga cuma muat kayak bahan-bahan selimut, baju-baju anget. Nah, teori konspirasinya JP Morgan tuh emang udah nyuruh si kapal SS Californian ini untuk standby di sekitaran lokasi kejadiannya tenggelam kapal Titanic itu, yang aslinya Olimpik tadi. Jadi skenarionya gini, Titanic itu nabrak sama es batu. Nah SS Californian itu jaraknya sama kapal ini nggak jauh. Jadi ketika kejadian itu semua penumpang kecelakaan itu diselamatin, dipindahinlah ke kapal SS Californian. Tujuannya semua penumpang selamat, mereka masih bisa klaim asuransi. Nah sebetulnya di teorinya itu tuh nggak bener-bener nabrak batu es gitu loh. Emang diklaimnya nabrak batu es tapi bocor. Tapi apes ya mereka nabrak batu es beneran. Jadi kerusakan yang mereka tuh udah prediksi gitu, itu malah lebih parah dari apa yang mereka prediksi sebelumnya. Belum lagi ditambah SS Californian ini, dia ngebaca sinyal SOS yang ada ditembakin ke langit gitu, tuh keliru. Akibatnya apa Bang Jal? Akibatnya kapal Titanic itu tragedi duluan sebelum SS Californian ini kapalnya datang di sekitaran kapal Titanic gitu. Itu di teori pertama. Manu akal apa enggak? Ya, masuk akal aja sih, cuman terlalu jahat gak sih kalau harus ngobanin 1.500 orang. Ada lagi teori yang berbeda di teori kedua ini, tapi masih ngelibatin si JP Morgan lagi. Orang terkaya yang waktu itu dia inilah yang nguasain perbankan, listrik, sama kereta api yang ada di Amerika. Dan faktanya JP Morgan inilah yang punya kapal Titanic. Kenapa bisa begitu Bang? Jadi perusahaan induknya dia tuh si IMM ngebeli White Star Line tadi yang ngeproduksi 3 kapal tadi itu loh. Jadi secara nggak langsung dia inilah pemilik kapal Titanicnya. Nah waktu kejadian
berlayarnya kapal Titanic itu harusnya JP Morgan tuh salah satu penumpang di antara sekian banyak orang itu. Udah disiapin lah private suite lah segala macem punya dia yang memang harusnya dipakai lah sama dia untuk ikut berlayar gitu ya. Bahkan semua barang-barang dia tuh udah ada di kapal itu. Tapi beberapa jam sebelum kapal itu berlayar gitu ya, ngabarin lah dia kalau ada kesehatan yang lagi kurang baik yang memaksa dia untuk nggak bisa jadi ikut. Bilanglah dia, nggak bisa lah aku ikut nih, butuh istirahat gitu kurang lebih. Masa JP Morgan ngomong yang gitu aja. Tapi bentar dulu nih, beberapa hari setelah kejadian tragedi Titanic tenggelam itu, ada tuh wartawan paparazzi, dia nemuin kalau si JP Morgan ini lagi ngeteh gitu pacarnya di Paris. Dan yang dilihat juga nggak ada kayak orang sakit. Dan anehnya bukan cuma si JP Morgan aja yang batal ngikut berlayar sama kapal Titanic itu. Ada namanya Milton Hesse yang lo mungkin nggak asing sama nama itu, perusahaan gede lah yang urusannya sama coklat-coklat. Dia juga mendadak ngebatalin kayak seakan-akan dapat bocorannya gitu. Nggak usah lah, ini berangkat aman aja, kita nggak usah berangkat gitu. Nah si Milton ini dia ini temennya si JP Morgan, jadi kayak sekabaran aja, nggak usah berangkat lale gitu, di rumah aja gitu. Sementara si Morgan ini kabur, ada 3 tamu VIP yang ada di kapal itu. Jadi bahkan mereka ini terbilang salah satu atau salah 3 penumpang paling kaya lah yang ada di kapal itu waktu itu. Yang pertama adalah John Jacob Astor 4. Dia ini bahkan hitungannya yang paling kaya lah dari semua penumpang yang ada di kapal itu dari 1.500 tadi. Kalau dikonversi mungkin kayaknya dia tuh $1 million lah. Terus yang kedua adalah Benjamin Guggenheim, dan Raja Pertambangan. Dan yang ketiga itu Isidore Straus yang punya Macy's Department Store. Coba lo tengok lagi di film itu tuh, 3 orang ini ada nggak? Terus kenapa mereka bertiga harus mati Bang Jal? Nah jadi teori konspirasi itu begini, mereka ini memang harus sengaja disingkirkan. Tujuannya biar agenda bikin Federal Reserve itu bisa jalan. Karena waktu itu si JP Morgan ini sama klan elit dia ini kayak Rothschild, Rockefeller itu pengen ngediriin bank sentra swasta yang bisa ngatur uang negara. Tujuannya untuk ngatur inflasi sama ekonomi. Tapi 3 orang tadi itulah yang menentang keras rencana ini. Mereka bertiga ini nggak mau kekayaan mereka tuh harta gunung gininya diatur sama bank sentral. Dan bahkan mereka bertiga ini punya ini loh, mereka tuh punya kekuatan politik untuk bisa ngegagalin semua rencana itu. Di teori konspirasinya JP Morgan lah mikir dia kayak mana caranya nih nyingkirin 3 orang powerful ini gitu. Makanya mereka lah dikumpulin di satu kapal yang bahkan menurut klaim orang waktu itu tuh industri lagi maju, ini kapal gak bakal tenggelam. Makanya nih orang konglo ini pada mau. Padahal disitulah semuanya sudah direncanakan. Dan disinilah perannya si Kapten Edward Smith ini. Ini tuh orang kepercayaannya JP Morgan lah, yang kebetulan dia itulah yang ngebawa kapal itu. Nah disuruhlah si kapten ini untuk nabrakin es itu dan mastiin kalau 3 orang yang sudah ditarget tadi tuh nggak ada yang selamat. Itulah kenapa si Kapten Smith ini kayak nggak peduli gitu, depan tuh ada es, diterjang lah sama dia. Sama ada satu lagi di filmnya bahkan ada tuh. Jadi kapal skoci yang ada di kapal Titanic itu harusnya kan untuk kapal semewah itu dengan penumpang yang udah jelas orang-orang kaya ini kan harusnya kan prepare gitu ya. Itu kapal skocinya kayak cuma setengah gitu, nggak semua orang kebagian. Jadi semua itu memang kayak seakan-akan direncanakan. Dan hasilnya betul tuh kapal Titanic tenggelam. Si Astor tadi itu tuh mati di deket-deket sama cerobong asap kapal. Terus si Guggenheim tadi dia mati sambil santai gitu, nyebat gitu dia. Sama yang ketiga, dia meninggal bareng istrinya di kamar. Jadi 3 orang penghambat JP Morgan tadi hilang di tragedi Titanic itu. Dan plot twist ya, setahun lebih dikit di bulan Desember 1913-an, setelah kapal Titanic itu tenggelam dan 3 saingan tadi itu, si penghambat tadi itu udah hilang, udah dilenyapin, udah meninggal. Betul aja tuh Federal Reserve tuh benar-benar bisa didirikan tanpa ada hambatan lagi. Masuk akal. Dan plot twist lagi, setahun setelah Federal Reserve itu berdiri, terjadilah Perang Dunia Pertama. Dan yang ngedanain itu semua Federal Reserve tadi itu. Apakah itu semua teorinya kebetulan? Ada kepentingan, dia nggak jadi ikut kapal, kompetitor dia pada ngikut, terus 3 kompetitornya pada lenyap, misi dia langsung berhasil. Coba dipikirkan secara logika nih. Lanjut di teori ketiga. Kalau 2 teori sebelumnya yang gue bilang tadi itu semuanya soal kejahatan manusia, di teori ketiga ini yang paling tidak masuk akal. Kenapa bisa begitu Bang? Jadi gini, di 1898, sekali lagi 1898 itu berarti 14 tahun sebelum kejadian kapal Titanic tadi. Sebelum lo berarti lo. Artinya jauh dari kejadian, bahkan sebelum kapal Titanic itu dibuat. Waktu itu ada penulis di Amerika namanya adalah Morgan Robertson.
Beliau ini pernah nulis sebuah novel yang judulnya adalah The Wreck of the Titan. Isi novelnya tentang apa Bang Jal? Isi novelnya tentang sebuah pelayaran kapal mewah yang waktu itu dianggap sebagai karya terbesar manusia. Yang kalau lo coba perhatiin secara detail nih, jadi detail kapal yang diceritakan di novel itu tuh detail-detail kecilnya itu mirip banget sama Titanic. Apakah itu semua hanya sebuah kebetulan ataupun cocokologi? Masalahnya begini Der, yang di novel kapalnya juga namanya mirip kayak Titanic. Kalau ya aslinya Titanic itu yang di novel itu namanya adalah Titan, kayak cuman beda dua huruf belakang aja loh. Terus kedua kapal yang ada di novel ataupun Titanic itu sama-sama dijuluki sebagai unsinkable, jadi kayak nggak bisa tenggelam. Dari bentuk dan juga speknya itu mirip-mirip, kayak Titanic itu 882 kaki panjangnya. Kalau yang ada di buku novel itu, yang Titan tadi itu 800 kaki. Iya mirip tapi beda dikit lah. Kecepatan dua kapal yang ada di novel dan juga Titanic juga mirip-mirip. Titanic itu 22,5 knot. Kalau Titan itu 25. 0,5 aja bedanya. Dan di dua kapal itu juga sama, dia baling-balingnya ada 3 biji juga. Iya mungkin kebetulan gitu, tapi terlalu banyak detail yang hampir mirip, termasuk kapal skoci. Jadi kayak kapal pelampung gitu deh yang buat nyelamatin. Yang ada di Titanic itu kan cuma setengahnya dari total penumpang lah. Jadi kayak cuma separuh doang. Yang di novel juga sama, kapal skocinya juga cuma setengah. Dan yang paling gila nih menurut gue, jadi perjalanan kapal yang diceritakan di novel itu, yang Titan tadi, itu perjalanan dari Inggris ke New York. Titanic sama aja, persis sama. Bukan cuma perjalanan aja, jadi bulan waktunya juga sama. Kejadian Titanic itu tragedinya di bulan April, di novel itu juga tertulisnya di bulan April. Di mana lokasinya Bang? Sama, Atlantika Utara sekitar 400 mil dari Newfoundland. Sama persis kayak Titanic. Terus sama, kedua insiden itu terjadi karena kapal ini nabrak gunung es. Ya mungkin semua cocokologinya, terus konspirasi segala macam, detail-detail kecilnya mungkin bisa sama. Cuman pertanyaan gua, kayak mana caranya orang bisa nulis novel 14 tahun sebelum semua yang ada di novel itu kejadian? Gara-gara semua cocokologi dan juga konspirasi tadi, banyak yang berasumsi kalau Morgan Robertson tadi, si penulis buku novel tadi itu adalah seorang time traveler. Jadi kayak seakan-akan dia itu bisa ngelihat masa depan gitu loh. Elit global tuh suka ngomongnya itu pakai karya-karya yang fiksi. Makanya The Simpsons segala macam sampai sekarang tuh masih populer aja kan, dicocok-cocokin. Terus setelah terjadinya kapal Titanic tenggelam itu tragedinya di 1912, si Morgan Robertson ini dia dapat banyak surat ancaman gitu loh. Orang-orang nuduh dia nih kayak punya ilmu-ilmuwan gitu loh, kayak kok bisa lo bisa tahu semua detail kejadiannya gitu, nama, lokasi, kapan kejadiannya, penyebab kejadiannya, semua itu hampir mirip gitu, 90% mirip lah. Awalnya gue pikir juga kayak masa sih gitu kan. Tapi 14 tahun dan semua detail dicocokin tadi mirip-mirip, kayak iya lagi. Tapi dari 3 teori di atas tadi, ada 4 teori yang kalau digabungin ini mungkin bakal jadi teori paling manuk akal. 4 teori itu disebut The Perfect Storm. Dan banyak orang yang bilang kalau salah satu di antara 4 teori ini mungkin terjadi, mungkin aja tuh kapal Titanic itu masih ada dan masih selamat sampai sekarang. Teori pertama namanya adalah The Pressure. Jadi pertanyaannya, kenapa si Titanic ini nabrak gunung es? Ya karena ngebut. Malam itu kapal Titanic itu jalan di kecepatan 22 knot di area yang bahkan nggak diketahui gitu kalau depannya itu ada es atau enggak. Ya ibaratkan kayak lo jalan di motor gitu di atas 100 km per jam tapi masih kabut. Nah, terus pertanyaannya, kenapa Kapten Smith nih yang katanya kapten yang paling senior dan segala macam dan tersohor segala macam tapi ngelakuin itu gitu? Gara-gara orang ini. Siapa dia Bang? Bruce Ismay. Dia ini manajer director di perusahaan tadi itu loh, White Star Line. Jadi menurut beberapa saksi yang selamat, Ismay itu ada di kapal Titanic itu waktu kejadian. Nah si Ismay inilah yang nekan si kapten ini. Ayo Cap, kita harus jalan lebih cepat gitu. Pokoknya kita harus nyampe di New York ini di hari Selasa malam, bukan di Rabu pagi. Kenapa tujuannya si Ismay neken-neken Kapten Smith tadi Bang Jal? Ya karena dia ini pengen ngasih tahu semua orang di dunia kalau Titanic ini adalah kapal terbesar dan juga tercepat. Jadi biar diliput di media mana-mana lah. Namanya di pressure, ditekan dari atasan gitu, ya dia nurut aja gitu. Apalagi semua orang tuh kan udah ngeklaim kalau ini kapal tuh gak bisa tenggelam. Jadi dia ya udahlah terabas baik gitu. Teori selanjutnya ada yang namanya the coal fire theory. Teori ini bilang kalau ada bunker batu bara nomor 6 itu kebakaran. Jadi bunker batu bara ini udah dipanasin dari berminggu-minggu bahkan sebelum kapal itu berlayar. Yang itu panasnya panas gila karena suhunya bisa sampai 1000 derajat Celcius. Nah, panas ekstrim inilah yang ngebuat dinding-dinding kapal ini jadi rapuh. Terus pertanyaannya, emang manajemennya nggak tahu?
tapi didiemin. Mereka nggak mau lagi nunda keberangkatan kapal itu karena semua tiketnya itu udah sold out lah, udah tinggal gas aja gitu. Jadi batu bara tadi itu cuma dipindahin aja dengan harapan tuh bisa apinya tuh bisa mati sendiri. Coba tebak waktu kejadian si Titanic ini nabrak es bagian mana? Ya bunker nomor 6 itulah. Alasannya mungkin aja nih ya, karena bajanya tuh udah rapuh gitu, jadinya kejadian lah bocor kayak yang ada di film. Kalau mungkin kecerobohan tadi tuh diminimalisir gitu, mungkin nggak akan kejadian tragedi Titanic. Teori ketiga namanya adalah binocular plot. Gitulah. Teori ini bilang kalau waktu malam itu kejadian, di malam itu tuh ombak tuh nggak banyak gitu, airnya tuh tenang gitu, tapi cahaya yang dari langit juga lagi gelap-gelapnya. Nah karena ombak yang tenang gitu jadi gak ketahuan gitu loh kalau ada gunung es gitu kan. Harusnya kalau ada gunung es kan air kan kayak kehempas ke gunung balik kelihatan kan. Nah itu gak kelihatan sama sekali. Harusnya waktu kejadian begitu tuh ada yang bertugas jadi pengintai pakai teropong gitu loh, buat ngelihat di depan ada bahaya atau enggak. Di malam kejadian itu petugasnya ada nggak bang? Ada, petugasnya ada. Justru petugas inilah yang minta teropong itu sama orang-orang kapal gitu. Kayak, mana teropongnya gitu? Nggak ada, dijawab sama mereka tuh nggak ada. Kenapa nggak ada bang? Karena David Blair ini siapa bang? Dia inilah harusnya yang bertugas untuk pakai teropong di kapal itu hari itu. Tapi di menit terakhir sebelum kapal itu berlayar, dimutasi deh nih. Masalahnya tuh kunci lemari yang buat nyimpen teropong tadi itu sama dia. Jadi kapalnya jalan, kuncinya ketinggalan. Aneh, tragedi Titanic cuma gara-gara kunci. Jadi kunci itu gak kebawa sama kapal, disimpan sama di kantong. Bahkan ada beberapa waktu tuh pernah tuh kunci dilelang mahal banget. Efeknya gara-gara gak ada yang bertugas pakai teropong tadi, jadi kapal tuh bisa tahu depan itu ada gunung es tuh waktunya tuh terlalu sempit gitu loh. Kayak 40 detik aja baru tahu nih, baru kelihatan. Jadi gak ada sempet waktu buat belok lah atau apa gitu. Nah kalau ada petugas dan juga teropong tadi, mungkin itu bisa diminimalisir. Jadi kayak waktunya mungkin lebih panjang buat mereka persiapan. Ini belok lah. Dan teori terakhir, jadi waktu kapal itu udah ditemuin gitu ya, bangkai kapalnya di dasar laut. Nah adalah ilmuwan tuh yang ngambil sampel besi dari kapal itu, dibawa ke atas. Dibawa tuh sampel di lab metalurgi. Lu gak akan nyangka gitu hasilnya. Jadi badan Titanic itu disatuin pakai paku keling gitu. Nah mereka narik kesimpulan harusnya untuk bikin kapal segede ini harusnya pakai paku besi yang kualitasnya di grade 4. Karena itu yang paling bagus lah. Nah tapi karena si Halan sama si Wolf, mereka ini siapa bang? Mereka itulah yang bikin kapal itulah. Mereka tuh kayak kejar tayang. Jadi mereka cari stok besi. Karena waktu itu memang kebetulan stok besi itu yang bagus tuh masih lagi kosong lah. Jadi mereka pakailah yang ada. Makanya mereka pakai yang grade 3. Harusnya pakai yang grade 4 standarnya yang dipakai, tapi mereka tuh dipaksain pakai yang nomor 3. Taruhlah mereka tuh di bagian depan dan juga di bagian belakang. Paku grade 3 ini punya kandungan slag atau kotoran kaca yang tinggi banget. Efeknya apa Bang Jal? Jadi waktu kapal ini kena air es di Atlantik yang super duper dingin itu, paku-paku yang murah ini tadi yang grade 3 tadi itu jadi rapuh. Jadi harusnya plat baja itu bisa nahan, tapi karena paku-paku yang murah tadi grade 3 tadi itu pada copot semua, bukan bajanya yang sobek kayak di film, tapi sambungannya yang lepas. Kalau dilihat di film tuh kan dia kayak patah gitu kan. Jadi 4 teori tadi itu semuanya ngasih tahu kalau semua hal yang terjadi di kapal Titanic tragedinya itu pure karena kesalahan manusia. Jadi human error aja gitu, nggak ada konspirasi-konspirasian. Apalagi sampai elit global lah, JP Morgan ini sama itulah. Tapi kataku juga JP Morgan lah. Jadi dari semua teori yang di atas tadi, pertanyaannya adalah apakah kapal Titanic ini beneran ditenggelamin atas rencana JP Morgan dan juga klannya? Jadi biar bank sentral tuh bisa jadi kayak sekarang, atau kapal itu tuh emang sengaja ditenggelamin hanya cuman keperluan asuransi perusahaannya tadi. Jadi kayak nipu aja, yang penting asuransi bisa klaim. Atau malah semuanya tuh sama kayak buku yang ada di novel 14 tahun sebelumnya. Nanya nih sama lo nih, kaum cocokologi yang paling masuk akal yang mana? Ya kalau gue sih JP Morgan. Enggak maksudnya yang 4 terakhir tadi lah. Jujur nih kalau episode kedua ini sebagus yang pertama, gue lanjut lah konspirasi ketiga nih. Lo request aja di kolom komentar di bawah. Next nih kita mau bahas apa lagi. Clipper, selamat bekerja.